Ewing. Halo teman-teman, nama saya Udin. Pada episode pertama ini, kita akan membahas tentang mean, median, dan juga modus. Yang katanya semua orang di segala usia pasti tahu cara mencari mean, median, dan juga modus. Namun justru saya belum tahu. Hei Uco, apakah kau tahu cara mencari mean? Ya ampun, dia diam saja. Apakah harus kutanya pada cewek-cewek cantik sebelah sana? Sepertinya tidak mungkin. Dia terlihat pintar. Apa kau tahu apa itu mean, median, dan modus? Ya, saya tahu. Yeay! Pagi semuanya. Pagi. Hei kawan, apa kau tertarik pada materi mean, median, dan modus? Tentu saja kawan. Agar kami mudah mengerti, bagaimana kalau kau menjelaskannya di kelas pada papan tulis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak Zainal Abidin di sini. Di video kali ini kita akan mempelajari ukuran pemusatan data, mean, median, modus, baik data tunggal maupun data berkelompok. Silakan dipelajari. Untuk yang pertama, kita mempelajari mean atau rata-rata. Mean atau rata-rata data tunggal didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah nilai data dengan banyak data. Jika suatu data terdiri atas X1, X2, X3, X4 sampai Xn, rata-rata data tersebut dirumuskan sebagai berikut. Xasen atau rata-rata sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai Xn dibagi N. Atau bisa kita tuliskan dalam bentuk yang lain, Xasen sama dengan sigma dari X1 dibagi N. Keterangan dari rumus tersebut, Xn adalah rataan hitung, Xi adalah data ke I, N banyaknya ukuran data. Contoh, tentukan rataan dari data 60, 75, 62, 87, 65, dan 83. Oke, kita jawab. Kita tuliskan rumusnya terlebih dahulu. Nah, dari rumus tersebut kita inputkan nilai dari data 60 ditambah 75 ditambah 62 ditambah 87 ditambah 65 ditambah 83 dibagi 6, ketemu jumlahnya 432 dibagi 6, ketemu 72. Jadi rataannya adalah 72. Gimana, gampang bukan untuk rata dari data tunggal? Berikutnya kita pelajari mean data berkelompok. Data berkelompok adalah data yang disajikan dalam bentuk kelas-kelas interval. Setiap kelas biasanya memiliki panjang interval yang sama. Untuk pengertian tentang data berkelompok sudah kita pelajari di video sebelumnya. Oke. Rumus menentukan mean data berkelompok. Xasen atau mean sama dengan sigma Fi kali Xi atau jumlah frekuensi dikali dengan titik tengah dibagi dengan sigma Fi atau jumlah dari frekuensi. Untuk contoh soalnya, tinggi badan siswa dalam diagram batang. Gambar di atas merupakan histogram yang menyajikan data tinggi badan 30 siswa terpilih kelas 12 pada suatu sekolah. Tentukan mean dari data yang disajikan tersebut. Jawab. Permasalahan di atas ya kita rubah ke dalam bentuk tabel menjadi, nah, tabel ini sudah kita pelajari ya, bagaimana menentukan atau membuat sebuah tabel data berkelompok. Tinggi badan, interval kelas pertama 151 sampai 155, frekuensinya 2. Oke, dan seterusnya. Dari tabel ini kita bisa menentukan titik tengah. Jadi langkah pertama setelah dibuat tabel adalah mencari titik tengah dari masing-masing interval dengan cara 151 ditambah 155 dibagi 2, ketemu 153. 156 dan 160, intervalnya 158, titik tengahnya 158. 161 sampai 165, titik tengahnya 163, dan seterusnya sampai titik tengah interval kelas terakhir 178. Langkah berikutnya, kita kalikan frekuensi dengan titik tengahnya. Jadi frekuensi pada kelas pertama 2 dikali interval titik tengah interval pada kelas pertama 153. 2 dikali 153 ketemu 306. 6 dikali 158 ketemu 948. 4 dikali 163 ketemu 652. 8 dikali 168 ketemu 1344. 6 dikali 173 ketemu 1038. 4 dikali 178 ketemu 712. Langkah berikutnya kita jumlahkan frekuensinya.
2 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 4 sama dengan 30. Kita jumlahkan juga dengan frekuensi perkalian antara frekuensi dengan titik tengah. 306 ditambah 948 ditambah 652 ditambah 1344 ditambah 1038 ditambah 712 ketemu 5000. Dari tabel diperoleh jumlah FI sama dengan 30 dan jumlah FI kali IC sama dengan 5000. Nilai yang sudah kita ketahui kita masukkan ke dalam rumus. Dengan begitu dapat kita hitung rata-rata data per kelompok sebagai berikut. 5000 dibagi 30 sama dengan 166. Jadi rata-rata data per kelompoknya adalah 166,66. Mana gampang bukan? Di langkahnya sangat terstruktur mulai langkah pertama sampai langkah terakhir. Contoh soal kedua untuk mean data per kelompok. Perhatikan data tentang berat badan 20 siswa berikut. Ini sudah berbentuk tabel ya. Berat badan, interval kelasnya 40 sampai 44, frekuensinya 3 dan seterusnya. Nah, dari data ini kita diminta untuk menentukan mean data tersebut. Cara menjawabnya sama persis seperti pada contoh soal yang pertama tadi. Nah, kita menentukan titik tengah dari masing-masing interval. 42, 47, 52, 57, 62 itu adalah titik tengah dari interval berat badan ya. Selanjutnya frekuensi dikali dengan titik tengah. 3 kali 42 sama dengan 166 dan seterusnya. Langkah berikutnya frekuensi dijumlahkan. 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 2 ditambah 3 ketemu 20. Frekuensinya 126 ditambah 2 35 ditambah 3 64 ditambah 114 ditambah 186 ketemu 1025. Jumlah dari masing-masing yang sudah diketahui itu kita inputkan ke dalam rumus sehingga diperoleh 1025 dibagi 20 ketemu meannya 51,25. Sama ya. Jadi cara menentukan mean data per kelompok itu sama. Urutan pertama sampai terakhir langkah-langkahnya sama persis. Jadi silakan dipelajari video ini berulang-ulang sampai ketemu dan kalian bisa memahami. Oke, cukup sekian dari video mean data dengan data per kelompok. Materi untuk median kita lanjutkan pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.